Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki ibadah unduh-unduh. Untuk itu, saudara-saudara yang pertama sekali mengikuti kebaktian di GKJ Trosobo ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Dan hari ini kita bersama akan mengadakan perayaan unduh-unduh sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungannya di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah saat ini. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri dan marilah kita mengikuti prosesi penyerahan persembahan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, itulah prosesi yang sudah kita lalui bersama, dan biarlah itu menjadi ucapan syukur bagi kita semua. Untuk itu, mari kita masuk di dalam pujian, kita angkat pujian, Sajeke aku nderek Gusti.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam panggilan ibadah. Beribadahlah dan bersukacitalah senantiasa. Meskipun sungai-sungai mengering, tanah tandus mengelilingi rumah kita. Namun kasih Tuhan Allah yang menjadi sumber kehidupan tetap tinggal dan ada pada kita. Dan menyertai kepada kita dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Allah dan Kristus Yesus ada, tinggal, dan tetap dalam diri jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di kesukacitaan kita di perayaan unduh-unduh pada saat ini, kita bersama-sama mengucapkan nada syukur kita. Kita lakukan dengan bersaut-sautan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Tanah air Allah penuh dengan air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikian Engkau menyediakannya. Engkau mengaluri alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, sejakmu mengeluarkan lemah. Tanah-tanah padang, gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekalipun dari hari ke hari kita merasakan perlindungan Tuhan, sekalipun tiap kali kita merasakan pemeliharaan Allah yang tiada habis-habisnya,
Tidak jarang pula kita khawatir akan hidup dan pemenuhan kehidupan kita. Kadang kita juga menyaksikan kemahakuasaan Allah. Seringkali kita kemudian membalas kasih Allah dengan rupa-rupa ketidaksetiaan kita. Bukan bersyukur, bahkan kita sering menggerutu kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama hening sejenak, menaikkan pengakuan dosa kita secara pribadi. Akuilah segala dosa dan bukalah segala sesuatu yang tersembunyi. Karena di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita tutupi. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ampuni kami ya Allah. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah itu menjadi pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang selama ini kami lakukan. Ya Roh Kudus, ingatlah kami dan berikan kami kekuatan supaya kami tidak lagi mengulangi dosa dan kesalahan yang sama di waktu yang akan datang. Ajar kami untuk mensyukuri berkat-berkat-Mu sekecil apapun itu. Penuhi hati kami dengan sukacita, supaya hidup kami tidak terbebani dengan hal-hal yang justru akan menjauhkan kami dari-Mu. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui, menyesali segala dosa dan kesalahan kita dan bertobat kepada Tuhan, disampaikan berita anugerah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 yang mengatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ragu lagi untuk mengikut Yesus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal Engkau. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16 dan 20 sampai 24. Saya ulangi lagi, Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16 dan 20 sampai 24. Demikian firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalkan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tunduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Mereka akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan Allah, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Yang berbahagia Bapak Ibu, kita semua yang berkenan membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih dalam bulan budaya.
Dan dalam kalender liturgi saat ini adalah Minggu Kristus Raja. Nah, Bapak Ibu, saat ini pula kita bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh di tahun 2020. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk melihat sebuah kisah tentang tradisi yang pada zaman dahulu dilakukan di tengah-tengah keluarga, khususnya bagi orang Jawa. Untuk itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Sudah datang, masuk makannya disisain. Kasihan bapak itu kan sudah pulang capek, ternyata makannya tidak ada. Ini kita manggilkan bapak dulu, habis nanti bapak ambil, diambilkan mama, baru adik yang makan ya. Tunggu dulu ya. Masakannya enak bang. Ya, masuk bapak disisain, kasihan. Bapak itu pulang kerja harus capek, pulang-pulang lah. Kok makannya udah habis, terus piye? Kenapa nggak disain aja? Oh, bapak itu kan kepala keluarga di sini. Mengkolek disisainnya nyari uang loh bapak. Bapak itu loh nyari uang sampai malam. Terus makannya disisain. Pak yuk kasihan. Padahal makannya sama habis. Iya. Tapi nggak harus dibiarkan. Ayo, pasti habis toh? Iya. Dapat tidak bapak? Ayo, dapat lah. Iya. Tak masak. Ya nanti ini dibuat bapak taruh di sana, taruh sini aja mas. Lupa. Tapi aku boleh nggak nanti kalau enggak ini? Ya nanti bilang bapak dulu ya, bapak Izin dulu. habis ya, biarin dimakan bapak. Ayo sebelum. Nggak bisa habis ya apa? Kan kurang. Ya nanti ya masak lagi kurang. Iya. Ayo siapa yang bikin doa? Sebelum makan Aku. Aku. Ya wes, saya mengatakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau makan, sudah dimakan Tuhan, semoga makanan ini bisa membuat kami kuat dan makan aktivitas dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, dari video tadi, tradisi apa yang bisa panjenengan lihat? Yaitu seorang ibu yang menyisihkan makanan terlebih dahulu untuk bapak. Sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan kepada bapak. Karena apa? Karena bapak adalah kepala rumah tangga. Karena bapak adalah pemimpin keluarga. Bapak yang mencari nafkah untuk keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dulu pemahaman orang Jawa sebelum ada Kartini atau sebelum zaman emansipasi wanita,
peran penting seorang bapak di dalam keluarga itu sangat penting. Di mana bapak itu sosok yang mencari nafkah untuk keluarga. Keluarga itu bisa makan karena bapak yang bekerja. Nah, wanita zaman dahulu tidak ikut mencari nafkah. Karena wanita zaman dahulu itu tugasnya ada 3, yaitu dapur, terus kemudian sumur, dan kasur. Meneduhkan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian seorang bapak dalam kehidupan orang Jawa itu perlu dihormati, perlu dihargai dengan mengambilkan terlebih dahulu jatahnya bapak, baru kemudian bisa dinikmati anak-anak dan ibunya sendiri. Kenapa? Agar bapak ini dalam kehidupan keluarga tidak mendapatkan sisa. Mosok sing golek pangan diwenehi sisa. Nah, dalam kehidupan kita orang Kristen, Bapak Ibu, kita juga menghayati hal yang sama. Bahwa kita bisa hidup ini karena siapa? Kita bisa bekerja itu karena siapa? Kita bisa mendapatkan penghasilan itu karena siapa? Kita bisa selamat itu karena siapa? Dan kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita miliki itu karena siapa? Tentu sebagai orang Kristen, kita menghayati itu semua berasal dari Tuhan, Sang Pemberi berkat. Tuhan Sang Sumber hidup, Tuhan Sang Sumber keselamatan kita. Nah, ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita merasakan berkat, pernahkah Bapak Ibu kita mengkhususkan berkat kita terlebih dahulu untuk Tuhan? Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan keselamatan, pernahkah kita juga mengkhususkan hidup kita, waktu kita, terlebih dahulu untuk Tuhan? Sehingga kira-kira Tuhan itu mendapatkan sisa kita atau tidak. Nah, kalender minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Untuk mengingatkan kita bahwa Kristus itu adalah sosok Raja yang kita nantikan sebelum masuk masa penantian, yaitu sebelum masuk Minggu Advent. Nah, bacaan kita pada hari ini menceritakan bahwa dia adalah raja yang sekaligus bertindak sebagai gembala. Bagaimana Tuhan begitu menaruh perhatian besar untuk kesejahteraan hidup domba-dombanya. Dia mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan domba-dombanya. Hal itu sama seperti seorang ayah yang juga tentu berupaya memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Nah, sehingga Bapak Ibu dengan demikian, ketika Tuhan sudah melakukan hal yang sedemikian rupa, adalah baik ketika kita juga menghormati Tuhan. Kita juga menghargai Tuhan. Sama seperti budaya yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu zaman dahulu, menghormati kepala keluarga. Nah, ketika saat ini kita diberikan waktu
untuk hidup. Bagaimana kita mengupayakan menyisihkan waktu kita terlebih dahulu untuk Tuhan. Ketika kita diberikan pekerjaan, ketika kita diberikan berkat, bagaimana kita berupaya untuk menyisihkan berkat itu terlebih dahulu untuk Tuhan. Sehingga dengan demikian, Tuhan tidak mendapatkan sisa-sisa kita. Tetapi Tuhan mendapatkan yang pertama dari apa yang kita terima. Karena segala sesuatunya kita hayati dari Tuhan. Sehingga apapun itu bagian Tuhan harus kita dahulukan. Baru sisanya untuk kita. Nah, kiranya Bapak Ibu perayaan unduh-unduh pada saat ini mendorong kita untuk belajar, mendahulukan bagian Tuhan dari setiap berkat yang kita terima, supaya Tuhan tidak mendapatkan sisa kita. Selamat merayakan unduh-unduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersama-sama mengambil saat teduh, dan dalam kita bersaat teduh kita akan menerima persembahan pujian dari Paduan Suara Adiuswo dengan judul Morodo Aturno Pisungsungmu. Terima
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang bersama-sama dengan mengucap syukur. Bahkan kita masuk di dalam perayaan unduh-unduh. Walaupun secara online, untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur sebagai rasa syukur kita atas penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengumpulkan persembahan. Namun mari kita mengikuti litani secara bersaut-sautan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta dengan bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan rasa syukur kita secara litani terlebih dahulu. Sekalipun hasil pohon tidak menuai, sekalipun tanaman tidak berbuah, aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Meskipun tidak ada lembu dalam kandang, aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami sapa di dalam Kristus Tuhan kami.
Sungguh kami bersyukur ketika pada saat ini kami masih Tuhan perkenankan untuk bersama-sama merayakan perayaan unduh-unduh di tahun 2020 ini. Juga kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami supaya kami mampu menyisihkan terlebih dahulu bagian Tuhan sebelum kami nikmati bersama apa yang Tuhan beri kepada kami. Itu tentu sebuah hal yang berkenan di hadapan-Mu. Itu tentu merupakan sebuah hal yang baik, sehingga kami bisa memberikan penghormatan, supaya kami bisa memberikan penghargaan kepada Tuhan Sang Sumber Berkat sebagai penerus di dalam kami menjalani kehidupan ini. Untuk itu ya Bapa, terima kasih atas semuanya. Mampukan kami untuk tetap bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, perkenankan kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GKJ Witrosobo yang sudah ambil bagian dalam perayaan unduh-unduh ini. Untuk itu, setiap pribadi kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menaungi mereka, Tuhan terus membersamai mereka di dalam mereka menjalani kehidupan, di dalam mereka beraktivitas, di dalam mereka bekerja. Biarlah kasih-Mu boleh terus dirasakan di dalam setiap hidup dan kehidupannya. Juga ya Bapa, kami mohon Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan tetap memberikan kekuatan serta semangat agar mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga keberadaan mereka semua mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa ambil bagian dalam perayaan unduh-unduh ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, halangan mereka, kesibukan mereka, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga tidak menegakkan, biarlah berkat-Mu juga tercurah pada mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang kesulitan ekonomi, bagi mereka yang mengalami kendala di dalam bekerja, di dalam berusaha untuk mencari berkat Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong mereka. Pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan berikan hikmat agar di balik kondisi mereka yang sedang sakit, di balik setiap pergumulan permasalahan yang terjadi, mereka percaya bahwa Tuhan hadir dan selalu menata kehidupannya untuk menggapai kesejahteraan dari Tuhan. Supaya dengan semuanya itu mereka tidak menjauh dari-Mu, akan tetapi lebih mendekatkan diri padamu. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Berkati mereka, biarlah mereka bisa bersekolah dengan baik, bertumbuh, berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan,
yang nantinya mereka bisa menjadi anak-anak yang kami andalkan. Orang tua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi, mendidik, mencarikan nafkah, kiranya Tuhan mampukan biarlah para orang tua juga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu Pak, saudara-saudara kami yang rindu akan pasangan hidup, yang rindu akan pekerjaan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka. Kiranya Engkau juga berkarya kepada mereka, supaya mereka semua mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, juga pekerjaan yang terbaik. Juga pada saat ini, kami berdoa bagi pertumbuhan perkembangan gereja Tuhan, khususnya di GKJ Trosobo ini, dalam rangka mengupayakan tempat ibadah yang representatif. Kami saat ini bersama-sama berjuang, bergandengan tangan untuk mewujudkan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu berkati, mampukan kami semua untuk mewujud nyatakan segala apa yang menjadi harapan kami bersama seturut dengan kehendak-Mu. Khususnya panitia yang berjuang untuk menggali dana. Berikan kesehatan, berikan jalan keluar, agar para panitia bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga warga jemaat, kiranya Tuhan tetap memampukan untuk terus mendorong, untuk terus menyemangati para panitia, sehingga kami boleh mewujudkan kebersamaan di dalam Tuhan dengan penuh sukacita. Juga program-program jemaat, di mana pada masa-masa ini kami berupaya untuk menata program kegiatan tahunan kami untuk tahun 2021. Kiranya Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap proses persiapannya, supaya nantinya program-program itu mampu membawa jemaat Tuhan untuk tetap mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga pada saat ini, di kesempatan unduh-unduh ini, kami telah memberikan persembahan, baik persembahan yang berupa natura, persembahan yang berupa uang, persembahan yang berupa tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Inilah yang bisa kami aturkan sebagai persembahan yang terbaik dari kami. Berkatilah ini semua, agar ini semua mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tangan-tangan pribadi-pribadi yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum memberikan persembahan, kiranya juga Tuhan berkati agar semuanya bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi di lain kesempatan. Saudara-saudara kami yang telah mengelola persembahan, kiranya juga Tuhan berikan hikmat agar segala persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat-Mu. Lalu Pak, bangsa dan negara kami juga kami serahkan ya Bapa, di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan dinamika. Biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami senantiasa damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Dan perkenankan, saat ini kami menaikkan doa kami secara pribadi yang demikian. Demikianlah doa kami ya Tuhan, demikianlah permohonan kami. Tentu semuanya jauh daripada sempurna. Untuk itu segala sesuatunya
kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Mari kita kembali bekerja dengan sungguh-sungguh, seraya mengingat bahwa Tuhan menghendaki kita agar kita mendahulukan bagian Tuhan, supaya Tuhan tidak mendapatkan sisa dari kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 344. Kita nyanyikan bait yang pertama, Seh Rahmat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya peribadatan unduh-unduh yang sudah kita laksanakan walaupun secara online, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Untuk itu, di dalam mengakhiri peribadatan kita, kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Trosobo mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai rasa syukur dan terima kasih seluruh warga GKJW Jemaat Trosobo atas pelayanan Bapak Pendeta Yudi. Di Hari Raya Persembahan ini kami mewakili seluruh warga akan memberikan sebuah cinta kasih untuk Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Raya Unduh-Unduh di tahun 2020.